Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Atmaja Nurdiansyah. Kali ini saya akan membahas ide bisnis yang berhubungan dengan teknik lingkungan. Contoh ide bisnisnya adalah menyangkut tiga hal. Yang pertama adalah food waste management, yang kedua adalah kooperasi pengelolaan sampah, yang ketiga adalah energi terbarukan. Yang saya pilih pertama untuk dibahas saat UTS adalah em, tentang food waste management. Hal ini menjadi menarik karena banyak manfaatnya yang akan kita dapat dari food waste management. Caranya adalah dengan membuat aplikasi yang fokus pada penjualan makanan yang akan bekerja sama dengan pemilik usaha dan toko-toko mulai dari usaha kecil sampai besar. Hal yang akan kita dapat atau keuntungan yang akan kita dapat adalah kita dapat mengurangi limbah sisa makanan di Indonesia yang sangat banyak. Yang saya dapatkan dari beberapa artikel itu 48 ton, sekitar 48 ton sampah sisa makanan itu merupakan data di tahun 2019. 48 ton limbah sisa makanan itu sangat banyak terhitung sangat banyak di Indonesia. Selanjut, Selanjutnya adalah kita dapat mengurangi limbah sisa makanan dengan menjual makanan sisa yang masih layak dimakan hari itu dengan diskon yang besar. Misalnya adalah suatu hotel memiliki sisa makanan yang cukup banyak, dapat menjual sisa makanannya mungkin di jam-jam malam dengan harga yang lebih murah. Keuntungan yang didapat adalah uh, dari pihak hotel tidak kerugian mengenai tentang sisa makanan yang tidak terjual juga berkurang. Dari sisi lain, pembeli juga bisa menikmati hidangan yang lezat dengan harga yang murah. Selain itu, misalnya meskipun ada beberapa usaha seperti Dunkin Donat, Jeko atau apa punya SOP-nya sendiri. Jadi, untuk makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan manusia bisa kita olah lagi menjadi pakan ternak atau mungkin sebagai pupuk. Hal itu yang mendasari uh, yang membuat saya memilih food waste management sebagai pilihan pertama. Yang selanjutnya adalah alasan memilih koperasi pengelolaan sampah sebagai pilihan kedua. Koperasi pengelolaan sampah menjadi pilihan kedua karena memiliki keunggulan tapi juga memiliki beberapa kendala, seperti untuk usaha koperasi dipilih karena anggota bisa lebih berperan aktif dalam usaha tersebut, sehingga anggota punya rasa memiliki yang lebih tinggi. Alasan selanjutnya adalah darurat sampah di Yogyakarta yang tidak kunjung mendapatkan solusi. Sebenarnya saya sudah bosan dengan ini kok. Beberapa tahun belum ada solusinya, masih aja menumpuk. Alasan selanjutnya adalah usaha ini memerlukan biaya yang sangat besar tapi kemungkinan keuntungannya cuma kecil. Ya, untuk itu kita harusnya bekerja sama dengan pemerintah. Soalnya ini juga akan menyangkut dengan alasan kelima. Kita bahas dulu alasan keempat. Alasan keempatnya adalah kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membuang ataupun memilah sampah sesuai jenisnya masih sangat rendah. Nah, alasan kelima ini berhubungan dengan alasan ketiga dan keempat. Diperlukannya reward. Reward ini untuk masyarakat yang mengikuti aturan, misal sudah memilah sampah dengan benar, sesuai kategorinya. Dan punishment ini bisa benar-benar diterapkan kalau kita bekerja sama dengan pemerintah, misal untuk masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau tidak memilah sampah pada tempatnya diberikan hukuman, misal pelayanan publik membersihkan sampah di daerah tertentu. Seperti itu. Dan yang terakhir yang saya jadikan pilihan ketiga adalah energi terbarukan. Energi terbarukan ini terutama panel surya ya.
sangat menarik bagi saya karena merupakan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita lihat dari PLTU, PLTD yang sebenarnya ya kayak CO2 ataupun gas emisi yang dihasilkan dari proses tersebut untuk mendapatkan energi listrik itu sangat besar, dan suatu saat mungkin batu bara yang dipakai untuk bahan utamanya juga bakalan habis. Untuk itu usaha ini sangat menarik. Tapi banyak sekali tantangan yang mungkin lebih bukan cuma tantangan tapi lebih jadi kendala. Soalnya di Indonesia, yang pertama keuntungannya dulu Indonesia merupakan negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa sehingga sepanjang tahun menerima sinar matahari yang banyak. Ini merupakan salah satu keuntungan yang jadi alasan utama. Tapi teknologi ini juga diperlukan pengembangan sehingga lebih efektif. Dan untuk biaya pengembangannya juga tidak sedikit. Kenapa ini perlu pengembangan? Karena sebenarnya dari artikel yang saya baca, untuk negara yang iklimnya tropis, bukan subtropis seperti Indonesia, jika panel suryanya terlalu panas, efektivitasnya bakalan menurun. Itu berdasarkan artikel yang saya baca. Dan selanjutnya adalah monopoli dari BUMN. Sebagai penyedia listrik di Indonesia, kita tahu PT PLN ya. Kita tahu PLN sebagai penyedia energi di Indonesia. Tentu saja bukan cuma PLN sih, sebenarnya beberapa BUMN memang memonopoli sehingga tidak ada persaingan yang memicu inovasi-inovasi baru di bidang uh, energi yang terbarukan. Dan yang terakhir yang sebenarnya perlu dikaji ulang adalah regulasi ataupun undang-undang. Karena untuk pemasangan instalasi panel surya sendiri di rumah tangga harus memasang instalasi terpisah dengan baterai setahu saya, agar diperbolehkan oleh pemerintah, dan itu pun prosesnya sangat sulit, sangat ribet untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.